Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. افتح باب رحمة الله عجد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah adalah cara untuk menggapai nikmat dari Allah Ta'ala walaupun kita tak meminta. Alhamdulillah merupakan penjaga nikmat yang ada, dan alhamdulillah menjadikan kita bisa merasakan nikmat yang ada, dan alhamdulillah menyebabkan kita terjauh dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah. Alhamdulillah. Nah, orang hidup ini lupa sama alhamdulillah. Padahal alhamdulillah merupakan afdhalud doa, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling bagus adalah mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang namanya doa itu kan minta sesuatu, itu dikatakan berdoa. Nah, orang yang mengucapkan alhamdulillah nggak minta apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan itulah doa yang terbaik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah dari hatinya, ya dari jiwanya, sadar punya nikmat, maka saat itu dia termasuk orang yang sedang mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Dan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian syukur, pasti sungguh aku akan tambah. Jika kalian kufur, ingat nikmatku sangat pedih. Nah, ini yang bab satu ini banyak orang lupa. Ada orang punya motor, pengen punya mobil. Punya mobil, pengen ganti mobil yang lebih bagus lagi. Punya rumah ngontrak, pengen beli. Udah beli, pengen yang lebih besar lagi. Tapi yang dilakukan bukan mensyukuri yang ada, tapi mengkufuri yang ada. Contoh, punya motor. Kapan dia punya mobil? Hidup kok motoran terus. Hidup kok motoran terus. Ini namanya syukur atau kufur? Kufur. Bukan syukur. Kenapa? Karena dia tidak senang punya motor. Dia merasa nanti senangnya kalau punya mobil. Bahkan mulutnya mengeluh. Sebagai bukti al-lisan turjumanul qalbi. Yang namanya lidah ini penerjemah isi hati. Lidahnya ngucap kemana-mana. Kesel aku motoran terus. Kesel aku motoran terus. Jadi dia sebel, kesel karena motoran terus. Kapan punya mobil seperti Habib Novel? Misal. Kapan punya mobil seperti Yai Fulan? Misal. Kapan punya mobil seperti tetangganya itu? Kapan gitu? Nah, yang ngomong ini kebetulan istri. Ngomongnya kepada suami. Istri model begini ngeri. Ya, istri model begini ngeri. Istri yang model beginilah yang menyebabkan suami itu pengen cari istri lagi. Betul. Betul para suami? Nah, pelakunya ngaku, Bu. Pelakunya
ngaku. Cuman pengen tapi tidak dilakukan. Karena sejatinya pria-pria perkasa ini adalah jiwanya penuh dengan ketakutan melawan seorang istri. Betul ibu-ibu? Nah, pelakunya juga ngaku. Ya sesama pelaku jangan melakukan ya. Jangan melakukan, cukup itu jadi wacana dan jangan pernah ditindaklanjuti. Karena resikonya dunia sampai akhirat nanti, jika engkau tak adil, ilahi pasti menghukummu dengan hukuman yang tak akan pernah bisa engkau hentikan sepanjang kehidupan akhirat sampai nanti. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Sudah cukup? Oh belum. Nah, ini ilmu syukur ya, ilmu syukur. Jadi orang kalau pengen hidupnya senang, ya syukur yang ada. Itulah kenapa para kiai dan para habaib pondok pesantrennya kok tambah besar ya. Bangunannya tambah luas, ya, bangunannya tambah besar. Kenapa? Karena yang ada disyukuri. Alhamdulillah Habib, sekarang sudah ada 40 santrinya. Alhamdulillah, senang. Enggak ngeluh. Dari dulu santri 40, kau tidak pernah nambah. Enggak. Alhamdulillah santrinya udah ada 40. Ini kamar-kamar santrinya, walaupun kamarnya belum bagus, sudah senangnya luar biasa. Sama Allah ditambah. Sama Allah ditambah. Sementara oknum istri tadi, oknum ya. Betul ya Bu? Ya, istri nggak begitu kan? Nggak pernah ngeluh punya motor, nggak pernah ngeluh kan? Bahkan ngomong toh, Pak, motornya nggak usah ganti, yang ini cukup dinikmati, betul gitu ya? Tuh, berarti kemarin yang WA hoax gitu ya, fitnah itu. Motornya nggak usah ganti, yang ini cukup dinikmati, kumpulkan uangnya untuk ibadah haji dan ziarah kanjeng Nabi. Masya Allah, sallu ala Nabi. Wah, ternyata istrinya yang di hati hanya ingin ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manusia-manusia yang bisa merasakan nikmat apa yang dimiliki, itulah manusia yang tak akan pernah bisa diganggu oleh kesedihan hati. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah, katanya Allah, sesungguhnya para wali Allah la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Termasuk ketika tiba-tiba hujan rintik-rintik datang, wali nggak takut sama hujan. Lihat hujan itu yang muncul adalah alhamdulillah, air tiba membasahi bumi. Kemudian ngomong aja sama malaikat yang ngirim, please malaikat rintik-rintik saja, ya, dan nggak usah lama-lama. Diajak ngomong. Kalau nggak kuat, tinggal minggir, nggak usah banyak keluh kesah di sana dan di sini. Itulah namanya manusia yang betul-betul ingat bahwasanya tidak ada yang bisa mengirimkan hujan kecuali Allah, nggak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah. Gak ada yang bisa ganti motor jadi mobil kecuali Allah. Gak ada yang bisa merubah mobil jadi sepeda ontel kecuali Allah. Gak ada yang bisa naikkan dan mencabut pangkat kecuali Allah. Kalau tahu hanya Allah yang melakukan semua itu, maka dia akan segera mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Bu, boleh nanya Bu? Tapi jawab jujur ya, jujur. Nikmat juga ya hujannya ya. Jenengan kan baru kena hujan sekarang. Saya dari mulai siang tadi kena hujan terus itu. Ya kena hujan, dan saya juga sudah hujanan. Mau kesini nih, alhamdulillah. Perjuangannya nikmat ya, perjuangannya nikmat. Boleh nanya Bu? Jawab ya. Pengen cepat masuk surga atau lama masuk surga? Pengen segera masuk surga atau nanti saja? Bu, pengen segera masuk surga atau nanti saja?
terjadi perbedaan pendapat urusan masuk surga. Urusan masuk surga aja beda pendapat, apalagi masuk neraka. Ini urusan masuk surga. Coba siapa yang pengen segera masuk surga, angkat tangan. Yang pengen nanti saja, angkat tangan. Kedua-duanya betul, karena kedua-duanya punya persepsi sendiri. Yang pengen segera, maksudnya nggak pakai ngantri. Yang pengen nanti saja, dikira mau segera mati. Betul kan? Nah, jadi dua-duanya betul. Intinya semua pengen masuk surga. Sekarang saya nanya sama mas-mas kalian, masuk surga itu gampang atau susah? Masuk surga itu gampang atau susah? Gampang, mau masuk aja kok ya tinggal masuk. Nah, jadi penghuninya ini loh. Nah, kalau udah diperintahkan masuk ya tinggal masuk. Tapi kalau jadi penghuni surga mudah atau susah? Mudah. Nggak ada yang susah. Karena Rasul menyatakan SAW, setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Saya mau nanya, mau nggak masuk surga? Mau. Betul? Mau. Sahabat nanya, siapa yang nggak mau masuk surga? Ya, siapa yang taat kepadaku mau masuk surga. Yang nggak taat padaku berarti tidak mau masuk surga. Selesai. Jadi masuk surga itu kan gampang, tinggal ngikutin Nabi SAW masuk surga. Kenapa begitu? Karena satu-satunya manusia yang udah survei ke surga dan sudah survei ke neraka itu adalah baginda Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu udah survei ke neraka, bahkan tahu siapa penghuninya, yaitu ketika malam Mi'raj. Tiap tahun kita peringatan Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, Muhammad SAW sampai di surga, setelah itu ke neraka. Tuh, hujan bisa diajak ngomong kan? Gitu aja kok heboh. Baru sama hujan sudah keder. Diajak ngobrol. Ya, suruh turun lagi aja ya. Gak apa-apa dikit gitu, boleh ya. Dikit agak terus gitu ya, terus selesai. Oh. Langit ini bisa diajak ngobrol. Lanjut. Apa yang dilanjut? Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj sampai ke neraka Nabi Muhammad SAW. Sampai ke neraka. Masih ingat lagu qasidah yang biasa dinyanyikan para habaib dan para kiai? Li sittatun utufi bihim naral jahimil hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa fatimah wa syekhina Ali Habsyi narju awal fiddaimah. Itu kalau saya gitu ya. Kalau yang lain kan tinggal gurunya siapa ya, gurunya siapa. Saya punya 6 orang yang dengan 6 orang tersebut akan saya padamkan api neraka. Keren ini mukmin, berani ngomong rokok tak pateni itu. Ya, neraka saya akan padamkan apimu, nyala apimu akan saya padamkan. Siapa itu yang pertama? Al-Mustafa wal Murtadha, yaitu baginda Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wal Fatimah wa ibnahuma. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW dan kedua putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau saya tambahi wa Syekhina Ali Habsyi dan guru kami Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi muallif Simtud Durar narju awad fiddaimah. Berkat beliau semua minta selamat selama-lamanya, sehat selama-lamanya. Kenapa ini kok dikarang syair model begitu? Dengan 6 atau dengan li-khamsatun kami akan padamkan api neraka. Ada yang ngomong aneh-aneh ini Habib ini, aneh-aneh ini kiai ini. Emangnya manusia bisa madamkan api neraka?
Api neraka itu urusannya Allah yang madamin. Bahkan neraka itu suka nantangin Allah Ta'ala. Ketika ditanya sama Allah, alim talati, udah penuh belum? Nerakanya jawab, halmin masih, ada tambahan lagi enggak? Gitu. Tambah nanya, ayo masih cukup, masih bisa terima nih, ada tambah lagi enggak? Neraka nanya begitu. Ini Habib, ini Kiai, justru bilang, aku akan padamkan api neraka. Dalilnya mana? Jadi kalau ditanya nanti biar tahu dan biar mantep, biar pede. Inilah yang namanya al-mahabbah. Namanya al-mahabbah. Baru kelasnya mahabbah. Belum kalau kita dalam Al-Quran itu diperintahkan illal mawaddata fil qurba. Ada kalimat al-mawaddah, ada kalimat al-mahabbah. Jadi mawaddah itu juga cinta, mahabbah itu juga cinta. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan. Insya Allah kalau saya ingat, kalau nggak ingat diingatkan ya. Bedanya mawaddah sama mahabbah. Ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu mahabbah? Nanti. Singkat cerita. Ketika Nabi Muhammad SAW itu sampai di neraka, pertanyaan saya, kepanasan nggak? Enggak. Nggak kepanasan. Malaikat yang di neraka kepanasan nggak? Enggak. Bahkan hidupnya di neraka. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang tinggal di neraka tapi bahagia. Ada makhluk-makhluk Allah yang tinggal di neraka, tapi senangnya luar biasa, tidak merasakan siksa, justru mendapatkan nikmat, yaitu malaikat penjaga neraka. Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suka muncul tuh kalimatnya para kiai dan para habaib. Orang-orang soleh itu kalau dimasukkan neraka tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho sama dia, ditaruh di neraka nggak bingung. Oh, Allah ridho kok ya. Seperti para malaikat yang jaga neraka tinggalnya di neraka, tapi senang menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang tidak diridhai Allah yang ditempatkan di neraka itu akan tersiksa dengan siksa yang sejadi-jadinya. Sampailah Nabi Muhammad SAW sallu ala Nabi di neraka ketemu malaikat Malik dan kawan-kawannya dan bawahannya dan stafnya dan jajarannya. Karena malaikat Malik nggak tugas sendirian, ya ada stafnya, ada jajarannya, ya seperti seorang pimpinan ya, punya wakil ya, punya anak buah, ada sendiri-sendiri tugasnya. Zabaniyah, ada malaikat Zabaniyah. Nah saat itu SOP-nya, aturannya neraka, malaikat itu harus keren yang di neraka. Malaikat itu harus serem yang di neraka. Malaikat itu harus menakutkan yang di neraka. Karena tugasnya menyiksa. Datang Nabi Muhammad SAW, bingung malaikatnya. Bingung. Nah ini yang datang Nabi. Rasulullah SAW, makhluk yang paling dicintai Allah. Kekasih Allah, nerakanya senang luar biasa. Kekasih Allah datang karena semua makhluk Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya cinta. Neraka senang. Rasulullah mau mengunjungi aku. Rasulullah mau survei ke aku. Nerakanya senang. Malaikatnya senang, tapi bingung karena SOP-nya nggak boleh senyum. Nabi datang nggak boleh senyum. Malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat ngasih kode ke malaikat Malik. Malik senyum. Boleh. Senyum malaikat Malik. Zabaniyah senyum semuanya. Sehingga hari itulah saatnya di neraka terjadi senyumnya para malaikat. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmatnya Allah untuk jagat raya.
Maka ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke neraka, maka neraka pun mendapat jatah rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jika ini neraka mendapatkan jatah rahmat, sehingga malaikat pun tersenyum karenanya. Lantas bagaimana ketika Rasul berkunjung kepada umat yang merindukannya sepanjang hidupnya? Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Itu ya. Nah, nerakanya jadi dingin, gak ngaruh. Karena itulah dalam hadis disebutkan, nanti orang kalau mau ke surga, tadi kan saya nanya ya, mau masuk surga enggak gitu. Kalau mau ke surga itu lewat jembatan. Ada jembatannya. Seperti kalau uji nyali itu ya. Uji nyali. Di situ ada hadiah besar, tapi harus melewati sesuatu yang di bawahnya banyak jebakan. Saya mau nanya sama yang muda-muda, boleh? Yang tua gak usah jawab. Karena ini uji nyali. Anda disuruh berenang di kolam sepanjang 9 meter, lebar 3 meter. 9 kali 3. Di bawah kolam itu isinya buaya ganas yang sudah dilaparkan 2 minggu. Jumlah buayanya ada 50. Kalau berhasil sampai ujung akan dinikahkan dengan anak konglomerat terkaya di Indonesia pada tahun 5000 Masehi. Tahun 5000 Masehi. Pertanyaan saya, pilih jadi pelaku atau penonton? Pelaku atau penonton? Dinikahkan sama anak konglomerat plus seluruh harta kekayaan konglomerat itu akan diwariskan kepadanya. PNKP kata konglomeratnya, karena terbukti layak jadi menantu. Berani kamu? Pertanyaan saya, maju atau mundur? Pikirnya nyemplung mati, gak sido rapi ya. Nyemplung mati gak sido rapi, mundur. Karena lihat bahaya yang ada di dalam. Dalam keadaan sepi dan sunyi, senyap, semua mata memandang ke arah kolam sambil berpikir, tiba-tiba ada seorang pemuda nyebur. Seluruh mata kaget. Siapa itu? Sampai di ujung, semua suara pemenangnya dilulukan, diangkat. Ya, termasuk konglomeratnya kaget. Siapa anak muda itu ya? Berani betul dia. Dalam keadaan yang semacam itu, tiba-tiba dia teriak, "Siapa sing jorokna aku mau?" Siapa yang nyeburkan saya? Siapa yang dorong saya? Ternyata dia nggak nyebur sendiri, ternyata didorong saudara-saudara. Tapi berkat didorong, dia akhirnya jadi juara. Kadang-kadang ada manusia perlu dijebur, didorong. Ya biar dia jadi sesuatu. Karena kalau disuruh nggak pernah mau. Termasuk yang nggak rabi-rabi perlu. Ya didorong ya, dirapet. Karena kakek mikir. Betul mas. Suruh melamar saja kok takutnya luar biasa. Nanti kok ditolak. Ini mau masuk surga, ada jebakan semacam itu di bawahnya, takut. Ya, kalau jatuh takut. Makanya disuruh cepat, secepat kilat. Nah itu neraka. Kalau yang jalan ini orang-orang yang beriman, nerakanya komentar. Karena orang yang beriman tuh nggak takut sama neraka, nyantai, semau-maunya. Nah, nerakanya ngomong, ditulung yang cepet jus dia mukmin. Hei, saudaraku yang beriman, tolong kamu kalau jalan di atas saya jangan lambat-lambat, yang cepat. Karena nurut, sesungguhnya cahaya keimananmu bisa memadamkan bara apiku. Kalau kamu pelan-pelan nanti neraka padam, repot saya hidupkan lagi. Butuh bahan bakar yang banyak. Jus, jalan yang cepat kamu, biar saya nggak padam. Karena itulah dikatakan ada manusia-manusia yang bisa memadamkan api neraka. Lisittatun atau likhomsatun utufi biha narul jahimil hatimah. Aku punya 5 atau 6 manusia yang dengan mereka semua akan kupadamkan api neraka. Keren tuh mukmin kalau ngomong, gagah. Neraka saja gak keder, siap karena punya
backingan. Punya apa? Backingan. Backingannya siapa? Al-Aulia was-salihun. Ya, backingannya ini para wali dan orang-orang yang soleh. Nah, hidup di dunia ini kita harus cari backingan akhirat, bukan backingan dunia. Cari orang-orang yang bisa membela kita nanti di akhirat, membela kita di kubur, membela kita di mahsyar, membela kita ketika meniti siratal mustaqim dan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yasfa'u yaumal qiyamah talat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa mereka? Yang pertama al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian yang kedua tsummal ulama, yaitu para ulama. Yang ketiga tsummas syuhada, yaitu para syuhada. 1 para nabi, 2 para ulama, 3 orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Ketiga kelompok manusia inilah yang paling utama yang memberikan syafaat. Dari semua nabi dan rasul shalawatullah wassalamu alaihim ajma'in, yang paling beruntung kita karena nabi kita, rasul kita, baginda Muhammad SAW adalah manusia yang paling besar, paling utama, dan paling banyak memberikan syafaat. Dan rasulnya telah mengumumkan sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku sudah kusiapkan untuk umatku yang dosanya besar-besar. Jadi Rasul siap bela. Seperti kalau ada orang kasus hukum gitu ya, ada pengacara yang siap, saya akan membela dia, saya siap bela dia. Tapi pengacara minta dibayar. Ya, pengacara minta dibayar dan belum tentu menang. Belum tentu menang, bisa menang, bisa kalah. Jadi pembelaannya masih tanda tanya. Makanya disebut pembela, ya, pengacara pembela. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, begitu Nabi turun tangan, pasti menang. Kalau Rasulullah SAW turun tangan, pasti menang, gak mungkin kalah dalam pembelaan dunia dan akhirat. Karena itu siapa yang dibela oleh Nabi Muhammad SAW, maka absyir, berbahagialah, pasti kamu akan menang. Pertanyaannya, gimana caranya dapat pembelaan tersebut? Udah disiapkan nih, yang dosanya besar-besar, udah kusiapkan syafaatku untuk kalian, tapi ya daftar. Ya kalau gak daftar kan ya gak ada apa. Misal nih ada bupati ngomong, yang nganggur, udah saya siapkan tuh ya, modal kerja sebesar 2 miliar untuk setiap orang. Masya Allah itu. Pertanyaan saya, kalau dia nyalon jadi atau gak jadi? Jadi 1 orang 2 miliar modal kerja. Ini adalah sedekah saya, katanya Pak Bupati tadi. Datang anak muda, gimana cara ngambilnya? Ya gimana cara ngambilnya? Dikasih tahu, ya daftar dulu. Nanti kalau terdaftar bisa ngambil. Stok unlimited, tapi wajib daftar. Asik. Asik ya? Asik. Iya lah, asik. Cakep. Ya, haji menyenangkan. Udah kesian langitnya pengen nurun hujan aja kok bingung. Lanjutkan malaikat. Lanjutkan. Ya 20 menit saja hujannya, gak usah lama-lama. Ya, sampai nanti bubar. Ya, 20 menit berarti ini nanti sampai pas 50. Ini 29 sekarang ya. Pas sampai 50 itu hujan terus gitu, cakep. Mau yang rintik-rintik atau yang beres? Kalau beres langsung selesai. Kalau rintik-rintik ya 20 menit. Yang mana? Yang mana? Oh, mintanya bagus, minta terang. Nah itulah wanita, pilihannya cuma 2, dia minta nomor 3. Itulah wanita yang dicari, yang ada di pilihan, betul ya? Soalnya pinter mikir. Hati-hati ngadepi perempuan. Lawang Nabi Yusuf alaihissalam itu dicintai sama Sayyidah Zulaikha. Ya Sayyidah Zulaikha
alaihissalam. Akhirnya kan masuk Islam, menikah dengan Nabi Yusuf ya. Tapi sebelum itu, sebelum masuk Islam, sebelum menikah dengan Nabi Yusuf, Sayyidah Zulaikha itu kan cintanya sama Nabi Yusuf luar biasa. Tapi karena gak mau Nabi Yusuf dipek orang lain, gak mau Nabi Yusuf diambil sama orang lain, sama Sayyidah Zulaikha, Nabi Yusuf itu dipenjarakan. Makanya hati-hati kamu sama wanita, kalau dicintai nanti kamu dipenjarakan sama dia. Jadi pilih mana? Dicintai atau biasa saja? Biasa aja. Biasa? Oh bu, tuh pria-pria di sini ternyata tak pernah menghargai cintamu seorang wanita. Kamu udah cinta luar biasa, dia bilang biasa saja. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Lanjut boleh? Syaratnya dapat syafaat harus daftar. Nah gimana daftarnya? Apa disuruh siapa ingin mendapatkan syafaatku wajib dia tahajud 1000 rakaat tiap malam. Saya mundur, waduh Kanjeng Nabi berat. Jujur boten sanggup gua, udah biar yang lain yang maju. Udah sanggup 1000 rakaat. Tiap malam sholat 1000 rakaat itu yang mampu dalam sejarah Islam 2 manusia. Yang maktub, yang tertulis ya, tercatat dalam sejarah. Tiap hari 10 rakaat hanya 2 yang mampu. Saya belum ketemu wanakib yang lain. Yang pertama, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, 1000 rakaat. Itu pun masih nangis takut sama neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Yang kedua, perempuan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Rabi'ah Adawiyah, wanita. Ya, takut sama neraka. Sholat sunat tiap hari 1000 rakaat. Lah kalau syarat dapat syafaat sholat sunat 1000 rakaat, cuma 2 yang dapat. Yang lain gak dapat. Gak dapat. Untung gak seperti itu. Apakah Nabi SAW bersabda, yang ingin dapat syafaatku, maka dia harus puasa Daud sepanjang hidupnya. Lagi-lagi saya mundur. Musa ini doyan makan. Ya, disuruh puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, mundur saya. Enggak sanggup. Mungkin ada orang yang sanggup, tapi jumlahnya tersaring sangat sedikit. Apalagi untuk orang-orang ahli maksiat suruh puasa Daud. Waduh, nanti dulu. Siapa yang ingin dapat syafaatku, maka dia harus khatam Al-Quran 8 kali tiap hari, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Mundur teratur. Itu yang dapat Abu Abdurrahman As-Segaf itu, kakeknya semua orang yang bermarga As-Segaf. Satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Nah kalau kita setahun Al-Quran gak khatam-khatam. Ya, Ramadan kita mau khatam pun tidak khatam. Gak khatam. Coret, gak dapat. Terus gimana ya Rasulullah SAW caranya biar dapat syafaat? Nah, karena niat dulu, maka birokrasi gak berbelit-belit. Contoh tadi, Bapak Bupati niat mau ngasih 2 miliar, benar-benar mau ngasih. Birokrasinya gak berbelit-belit. Cukup kirimkan pesan WhatsApp tiap hari, pagi 10 kali, sore 10 kali, bilang, aku cinta kamu Pak Bupati, selesai. Langsung dapat syafaat, dapat yang namanya 2 miliar. Mudah tidak syaratnya? Mudah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, adrokat syafa'ati. Siapa yang pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali, dia dapat syafaatku. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Pagi-pagi ngucap sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad 10 kali. Sore juga begitu 10 kali, langsung tercatat dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Masuk daftar. Atau
pagi-pagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim 10 kali. Sore 10 kali dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Atau agak keren ini santri, ya santri beda sholawatnya. Ibrahimiyah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Munjiah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Nariyah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Insyaallah, makasih langit sudah bekerja sama kooperatif. Langitnya kooperatif ya. Asik, bisa diajak apa namanya? Kerja sama, sehingga ya rinting-rinting 20 menit aman-aman. Enggak sampai kubroh enggak. Cuman sumuk hilang, agak basah-basah dikit. Nanti sampai rumah sudah ke ini. Dan insya Allah jadi obat, gak jadi penyakit, amin. Ya jadi rahmat, gak jadi bencana, amin. Lanjut. Ya nanti kalau udah selesai langsung pulang ya, karena dikhawatirkan langit akan melanjutkan dengan hujan yang deras, ya dikhawatirkan begitu. Sore di mana tadi? 10 kali sholawat pagi, sholawat sore. Dapat syafaat. Bukan suruh tahajud banyak, bukan suruh sedekah besar, bukan disuruh puasa yang berhari-hari. Modal lidah dan tanpa syarat. Kalau kamu taat baru dapat syafaat dunia. Mau taat, mau maksiat, ya mau wujudnya demit, mau wujudnya setan, manusianya ini ya. Seburuk apapun dia, pagi sholawat 10, sore sholawat 10, dapat syafaat. Geger ini dunia setan. Iblis dan bala tentaranya rapat kubro. Iblis dan bala tentaranya. Wah repot ini. Kekasih Allah, pemimpin jagat raya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengeluarkan fatwa, ultimatum dan ketetapan. Siapa sholawat 10 kali pagi, 10 kali sore, aku akan bela dia. Ya hasil kerja kita ya habis. Asik. Gimana? Mau mak beras atau rintik-rintik? Pilihannya cuma 2, jangan pilih yang nomor 3. Yang mana? Yang laki-laki nantang tabarok terus. Tuh yang muda-muda minta terus, Bu. Ibu minta apa, Bu? Ya biarlah langit yang membedakan mana yang harus dikabulkan. Mau minta terang? Mau? Wani piro? Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Kabul insyaallah. Nah, tugas manusia itu minta. Ya, dan setelah itu terserah yang maha kuasa. Dengan meminta sudah dapat pahala. Apalagi diawali sholawat, diakhiri sholawat. Itu sudah dapat nikmat yang luar biasa. Oke. Boleh saya incipin? Thank you.